warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Moral Remaja, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling anak dan remaja yang diampu oleh Ibu Anisha Arumaisha MPD Kons. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Siti Hodijah Nasution, yaitu saya sendiri, Hadirani Zulfiah, dan saudari Dewi Satria. Baiklah, masuklah kita pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan moral remaja. Remaja berasal dari kata Latin eduscere, yang berarti tumbuh untuk mencapai kematangan atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Masa remaja menurut Mercier berlangsung antara umur 12-21 tahun bagi wanita dan 13-22 tahun bagi pria. Hal ini sejalan dengan perkembangan aspek kognitifnya. Dengan demikian, semakin bertambah tingkat pengertian remaja, semakin banyak pula nilai-nilai moral yang diserap. Sedangkan moral berasal dari kata Latin mores atau mores, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan tata cara kehidupan. Jadi, suatu tingkah laku dikatakan bermoral apabila tingkah laku itu sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di mana ia hidup. Karena pada umumnya nilai moral itu dipengaruhi oleh kebudayaan dari kelompok tersebut, kelompok atau masyarakat itu sendiri. Apa yang dianggap baik oleh suatu kelompok atau masyarakat belum tentu baik dianggap oleh kelompok atau masyarakat lainnya. Selanjutnya B, indikator perkembangan moral remaja. Pada masa remaja ditandai dengan ciri-ciri sebagaimana yang digambarkan Elizabeth Behrler sebagai berikut. Yang pertama, pandangan moral remaja semakin lama semakin abstrak. Yang kedua, penilaian moral remaja semakin kognitif, dengan mendorong remaja lebih berani dan menganalisis masalah-masalah moralitas serta berani mengambil keputusan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan moralitas. Yang ketiga, penilaian moral remaja mengalami orientasi dan egosentris ke sosiosentris, kemudian ke prinsip universal. Artinya, dalam memandang masalah baik buruk, ukuran utamanya bukan pendapat pribadi, tapi lebih didasarkan pada pendapat masyarakat di mana ia berada, serta masyarakat dalam arti yang lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir, penilaian moralitas remaja secara psikologis lebih mahal. Artinya, dalam memberikan penilaian yang berhubungan dengan moralitas seringkali mengalami ketegangan psikologis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hadirani Lutfiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan dampak perkembangan pada moral remaja serta faktor penyebabnya dan contohnya. Perkembangan moral berhubungan dengan peraturan-peraturan dan nilai-nilai mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang remaja dalam interaksinya dengan orang lain. Kemudian, pada masa perkembangan moral, remaja memiliki dorongan untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk di kalangan manapun. Masalah moral adalah suatu masalah yang menjadi perhatian orang lain, baik di mana saja, baik dalam masyarakat maupun dalam keluarganya sendiri. Kemudian, dampak negatif yang menyebabkan kemerosotan moral remaja yaitu diantaranya yang pertama tuh ada handphone yang sangat canggih yang sudah dilengkapi aplikasi-aplikasi di dalamnya, membuat remaja lupa waktu dan pemakaiannya. Kemudian yang kedua ada faktor dari keluarga. Apabila dalam keluarga kurang harmonis, dapat membuat moral remaja menjadi tidak baik. Kemudian yang ketiga ada dari lingkungan. Keempat dari pergaulan. Kemudian ada beberapa faktor penyebab perkembangan moral pada remaja. Yang pertama ada faktor agama. Agama dapat meningkatkan perkembangan moral remaja menjadi lebih baik, karena di dalam agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan terutama pada akhlak, dan agama membantu remaja untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kedua faktor dari keluarga. Keluarga dapat membantu perkembangan moral remaja menjadi baik di dalamnya. Apabila perilaku orang tua baik, maka karena anak mencontoh perbuatan orang tua. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan dapat membantu perkembangan moral pada remaja menjadi baik, karena lingkungan ikut berperan dalam mendidik moral remaja itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada contoh masalah perkembangan moral pada remaja. Nah, di sini saya ambil contoh perkembangan moral remaja yang menyimpang. Nah, rata-rata remaja nakal ini hanya berorientasi pada masa sekarang, bersenang-senang dan puas pada hari ini tanpa memikirkan masa depan.
Nah, yang menyimpang ini bisa saja mereka melakukan seperti contohnya narkoba. Kemudian, kebanyakan dari remaja mereka terganggu secara emosional. Kemudian hati nurani mereka tidak atau kurang lancar fungsinya. Kemudian kurang memiliki disiplin diri dan kontrol diri sehingga mereka menjadi liar dan jahat. Contohnya di sini mereka melakukan seks. Kemudian mereka kurang bersosialisasi dengan masyarakat normal sehingga tidak mampu mengenal norma-norma kesusialaan dan tidak bertanggung jawab secara sosial. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kebanyakan dari remaja mereka terganggu secara emosional. Kemudian hati nurani mereka tidak atau kurang lancar fungsinya. Kemudian kurang memiliki disiplin diri dan kontrol diri sehingga mereka menjadi liar dan jahat. Contohnya di sini mereka melakukan seks. Kemudian mereka kurang bersosialisasi dengan masyarakat normal sehingga tidak mampu mengenal norma-norma kesusialaan dan tidak bertanggung jawab secara sosial. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu strategi BK untuk masalah perkembangan moral remaja. Remaja di sekolah terkadang memperhatikan masalah-masalah yang sumber dari lingkungan tidak terpenuhi tugas perkembangan dengan baik. Masalah perilaku yang dialami remaja di sekolah dapat dikatakan masih dalam kategori yang bisa dianggap wajar, tapi perlu mendapatkan perhatian dari guru khusus BK. Masalah-masalah remaja tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja, tentu akan mempengaruhi perkembangan remaja. Oleh karena itu, perlu peran guru BK atau konselor dan untuk mengarahkan, bimbingan dan mendampingi siswa dalam menghadapi masalah-masalah di sekolah. Permasalahan remaja khusus yang terkait dengan tugas perkembangan perlu mendapatkan penanganan yang profesional. Profesionalitas seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik sangat penting. Semakin guru itu bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik, maka siswa akan dapat merasakan manfaat dari pelayanan guru tersebut. Guru bimbingan dan konseling atau BK merupakan salah satu tenaga pendidik yang dapat mempengaruhi masalah-masalah remaja di sekolah. Keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah dijadikan tempat untuk membantu mendirikan siswa agar mampu berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Dalam membantu permasalahan siswa terkait dan tugas-tugas perkembangan dapat dibantu dengan pendekatan konseling, analisis kontraksional. Pada pendekatan ini, guru BK dan membantu siswa untuk menampilkan egostase yang tepat sehingga dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan. Permasalahan yang dialami oleh siswa akan dianalisis dengan strategi live passion untuk siswa dapat menampilkan perilaku yang seharusnya. Untuk membantu permasalahan remaja terkait dengan perkembangan perlu pelayanan yang khusus sehingga dapat dibantu dengan optimal. Dicarikan solusi. Salah satu solusi adalah dengan program konseling analisis kontraksional. Konseling analisis kontraksional digunakan untuk menganalisis sampai melakukan prognosis siswa remaja. Pendekatan analisis transaksional membantu salah satu cara untuk membantu permasalahan remaja dengan
Tujuan 1. Membantu siswa mengatasi masalah-masalah perkembangan dengan menggunakan pendekatan konseling analisis transaksional. 2. Menggunakan analisis egostase atau memfasilitasi perubahan perilaku. 3. Membantu remaja mencapai life position untuk mencapai perkembangan yang optimal. 4. Memberikan keterampilan pada guru BK untuk terampil menggunakan pendekatan analisis transaksional dengan menggunakan teknik life vision. Dengan pendekatan analisis transaksional, guru BK dapat membantu siswa mencapai life untuk mencapai pendekatan konseling anak transaksional. Salah satu pendekatan yang menekankan pada hubungan transaksional mencakup aspek-aspek kepribadian dan dinamika sosial yang susun berdasarkan pengalaman. Pendekatan analisis transaksional dalam mencapai tujuan mengarahkan siswa fokus pada situasi di sini dan sekarang dengan mengajarkan pemodelan perilaku yang tepat dan membantu siswa menetapkan tujuan pribadi yang akan memberikan bantuan pada pencapaian perkembangan yang optimal.